kita ada ketinggalan barang di kereta. Ini gimana? Kita tangan dulu, baru nama di bawah. Ada sih. Halo guys. Jadi hari ini kita udah mulai petualangan seru nih. Kita mulai dari Stadion Pakansari ya. Ya, kita berempat mau jalan-jalan edukatif ke dua tempat di Jakarta. Yang pertama Makokop Marinir dan yang kedua Polres Jakarta Pusat. Halo semuanya, perjalanan studi lapangan kami hari ini dimulai dari Stadion Pakansari. Nah, tepat pukul 9, kami berempat sudah berkumpul di titik kumpul yang sebelumnya sudah kita sepakati. Nah, sekarang kita udah di Pakansari nih, ikutin terus ya perjalanan kita. Dari Stadion Pakansari, kami bergerak menuju Tol Jagorawi melalui Gerbang Sentul Selatan. Perjalanan berlanjut menyusuri Jagorawi ke arah Jakarta. Nah, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami keluar di Gerbang Tol Cilandak. Dari sana, kami melanjutkan perjalanan lewat Jalan Raya Cilandak KKO, hingga akhirnya tiba di Markas Komando Marinir Cilandak pada pukul 11. Jadi Kita udah sampai di sampai Mako Marinir. Yuk lanjut. Markas Komando Marinir atau yang biasa disebut Mako Marinir merupakan pusat komando utama Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Korps Marinir berdiri sejak 15 November 1945 dan sejak awal memiliki peran besar dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sebagai pasukan pendarat amfibi, marinir dilatih untuk bertempur di laut, di pantai, hingga di darat. Mako Marinir di Cilandak ini menjadi pusat dari berbagai fungsi penting, mulai dari pembinaan prajurit, penyusunan strategi, hingga pengendalian operasi. Marinir juga dikenal dengan semboyannya Jalesu Bumiamka Jayamahe, yang berarti di laut maupun di darat kita jaya. Semboyan ini mencerminkan semangat marinir yang tangguh di segala medan. Tidak hanya berperan aktif dalam operasi militer, marinir juga aktif dalam misi kemanusiaan, seperti membantu evakuasi korban bencana, operasi search and rescue, hingga bakti sosial untuk masyarakat. Inilah yang menjadikan marinir bukan hanya sekedar pasukan tempur, tetapi juga pasukan yang rakyat siap hadir kapanpun dibutuhkan. Dalam sejarahnya, marinir telah berperan dalam berbagai operasi besar, misalnya Operasi Trikora di Irian Barat pada tahun 1961 untuk merebut kembali Papua dari Belanda. Lalu, pada tahun 1975, marinir juga terlibat dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Selain itu, pasukan marinir kerap ditugaskan dalam operasi perdamaian dunia di bawah bendera, atau yang kerap disebut dan dikenal dengan PBB.
Hai, sekarang kita udah sampai di ITC Cempaka Putih. Di sini kita mau makan-makan dulu. Setelah menyelesaikan kunjungan dari Mako Marinir, perjalanan kami berlanjut dengan suasana yang lebih santai. Kami memutuskan untuk berkuliner di ITC Cempaka Putih. Di sana, kami berempat mencoba berbagai makanan khas yang tentunya membuat perjalanan hari ini semakin lebih lengkap. Di sana, kami mencoba menu yang cukup legendaris. Pertama, yaitu mie ayam jamur tip-top yang hangat dan gurih. Lalu, ada donat buah yang sederhana tapi manisnya pas. Dan untuk minumannya, kami memilih capcin atau cappuccino cincau yang segar dan menjadi favorit banyak orang. Halo guys, jadi sekarang kita lagi menuju ke Polres Bogor. Oke. Ikutin terus ya. Ikutin terus ya. Nah. Dari Stadion Pakansari, perjalanan kami lanjutkan menuju Polres Bogor yang berada di kawasan Pemda Cibinong. Dari stadion, kami keluar ke Jalan Raya Tegar Beriman. Perjalanan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Kami melewati kawasan perkantoran Pemda Kabupaten Bogor hingga akhirnya tiba di Polres Bogor. Polres Bogor atau Kepolisian Resor Bogor merupakan salah satu jajaran kepolisian di bawah Polda Jawa Barat. Polres ini bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Wilayah hukum Kabupaten Bogor sendiri sangat luas, mencakup 40 kecamatan lebih, dengan jumlah penduduk yang besar dan mobilitas yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan tugas Polres Bogor cukup berat, karena harus menghadapi beragam dinamika sosial mulai dari lalu lintas, kriminalitas, hingga pelayanan masyarakat. Secara historis, Polres Bogor sudah ada sejak era awal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Seiring perkembangan wilayah Kabupaten Bogor yang semakin padat, Polres Bogor pun berkembang menjadi institusi yang modern dengan berbagai fungsi. Saat ini, Polres Bogor memiliki beberapa satuan penting, antara lain: Yang pertama, ada Satlantas atau Satuan Lalu Lintas yang bertugas mengatur kelancaran lalu lintas, penindakan pelanggaran, serta memberikan edukasi keselamatan berkendara. Yang kedua, yaitu Satreskrim atau Satuan Reserse Kriminal yang menangani kasus kejahatan mulai dari pencurian, penipuan, hingga tindak pidana khusus. Yang ketiga, yaitu ada Sat Narkoba yang fokus pada pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dan yang terakhir, yaitu Sat Binmas atau Satuan Pembinaan Masyarakat yang aktif membangun kemitraan dengan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan sosial. Ya, jadi kami ingin meminta izin mewawancarai Kak Erlangga. Apa yang bersedia? Iya. Ya, Oke. Jadi di sini kita mau nanya, dapatkah Bang Erlangga menjelaskan struktur jabatan yang ada di Mako Marinir?
struktur organisasi di Korps Marinir ini yang pertama itu dari komandan, kemudian wadan, kemudian Kirkormal, kemudian Korsahli, kemudian para asisten dan para kepala dinas. Sejak kapan Bung Eman ini ditugaskan di sini? Saya tugas di Markas Komando Korps Marinir ini sejak 10 November 2023. Oke. Selanjutnya apa sih yang melatar belakangi pendirian Makomarinir ini? Markas Komando Korps Marinir ini atau Korps Marinir ini dulu dipercayai sama presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta, yang dimana Korps Marinir ini diberikan panji langsung oleh Bapak Presiden pertama kita, dianugerahkan panji, dan kemudian di hari lahirnya itu dibangunlah Markas Komando Korps Marinir ini pada tanggal 11 November 1945. Dulu namanya itu bukan Korps Marinir, tapi KKO, Komando Korps Angkatan Laut. Kemudian berubah jadi Korps Marinir itu pada tahun 1975 jadi Korps Marinir. Oh iya, sebelumnya itu apa tugas Bang Eman di Marinir ini? Saya di sini di staf inspektorat. Saya sebagai data yang mengurusi keluar masuknya surat. Kemudian saya juga juru bayar di staf inspektorat. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, apa fungsi Makomarinir dalam struktur organisasi TNI Angkatan Laut? Korps Marinir hadir di Angkatan Laut yaitu sebagai operasi amfibi, kemudian pertahanan keamanan pantai, kemudian pengamanan pulau terluar, dan kemudian pembinaan potensi maritim serta pengamanan dan keamanan di wilayah laut Indonesia. Oke, mungkin cukup dari kita. Terima kasih Bang Eman sudah bersedia di wawancara. Ya, Mungkin cukup itu saja. Terima kasih Bang Eman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahrani dan teman saya kami dari Angkatan Laut. Jadi ini kami akan bertanya-tanya sedikit mengenai gedung Polri ini. Oke, jadi dengan abang siapa? Ya, di kali ini yang saya Inspektorat Bandung. Yang perkenalkan diri, nama saya Bita Nabil Fawad, asal dari Majalengka. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi sejak kapan sih gedung kantor ini dipindahkan sebagai markas Polri? Untuk pertama kali beroperasi gedung kantor ini diperkirakan tahun 1990. Itu awal mula jadi kantor Polres Bogor. Terus, apakah gedung ini terbuka untuk kunjungan masyarakat atau hanya untuk keperluan tertentu saja? Nah, ini gedung terbuka untuk kunjungan masyarakat aktif. Di gedung ini terbagi beberapa fungsi ya. Kalau untuk pengaduan ada di gedung sebelah sini yang putih ini. Kalau ini gedung utama biasanya untuk operasional kepolisian, terutama untuk fungsi nakes. Dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses kerja anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Kalau untuk saya di fungsi Samapta. Kalau di fungsi Samapta itu lebih ke umum. Kayak lagi ada demo kita ngamanin, terus kita penjagaan kayak gini ngejaga Polres Bogor. Terus kalau ada pengamanan konser, mungkin kalau buat Sabara tugasnya kayak gitu, karena tugas kepolisian nggak hanya Sabara doang ya, ada banyak, ada reserse, Polres kan lebih ke kriminal, terus ada intel, kalau intel kan lebih ke lidik pamgat, penyelidikan penggalangan, terus ada lantas yang bikin lalu lintas. Kalau buat kami ini di Sabara paling tugasnya itu kayak penjagaan, pengamanan, patroli, paling itu doang.
Oke, yang keempat, apa perbedaan tugas antara polisi lalu lintas, polisi kriminal, dan satuan lainnya? Kalau polisi lalu lintas itu hukumnya itu hanya di lalu lintas saja. Jadi kewenangan mereka itu hanya untuk mengatur lalu lintas, tentang undang-undang lalu lintas, terus tes syarat-syarat kendaraan, terus buat praktek SIM juga. Kalau reserse kriminal itu kayak kita yang membantu masyarakat. Kalau masyarakat ada keluhan, ada masalah rumah tangga, masalah PPA anak kecil gitu, nanti ngadunya bisa ke RSC, bagian RSC. Dan selanjutnya, apa saja program unggulan Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat? Kalau untuk program Polri, ada operasi Patuh Lodaya, terus operasi Ketupat, Mata Praja, itu operasi-operasi yang biasa dilakukan tiap tahun oleh anggota Polri dalam pendekatan dengan masyarakat. Oke guys, jadi itulah perjalanan kita hari ini. Dari mulai tadi berangkat jam 9 pagi sampai ini sekarang kita sudah pulang jam 3 sore. Salah. Dari perjalanan ini kita banyak belajar tentang peran penting aparat negara. Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe. bye. Bye. Terima kasih. Halo guys. Jadi sekarang tanggal 17 Agustus kita ada di stasiun Bojonggede. Kita mau melakukan studi lapangan ke Mako Marinir. Ikutin terus ya. Memasuki hari kedua, kegiatan kami difokuskan untuk menunjukkan perjalanan menuju Mako Korps Marinir dengan menggunakan transportasi umum. Tujuannya adalah agar kami memahami sekaligus memberikan gambaran alternatif transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pukul 7.30 kami memulai perjalanan dari stasiun Bojonggede. Dari sini kami menggunakan kereta KAI komuter lain menuju arah Jakarta Kota. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami turun di stasiun Godang Dia. Stasiun ini menjadi salah satu titik transit penting bagi penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke berbagai kawasan di Jakarta. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di stasiun Godang Dia. Tadi kita berangkat jam 7.30. sekarang jam 8:35. Berarti kita perjalanan 1 jaman lah ya. Selanjutnya, perjalanan selanjutnya yaitu kita menuju Mako Marinir. Jauh. Dari stasiun Gondang Dia tersedia beberapa pilihan transportasi untuk menuju Mako Korps Marinir Cilandak. Yang pertama, menggunakan Transjakarta. Penumpang dapat berjalan menuju halte terdekat dan naik bus Transjakarta dengan nomor rute yang mengarah ke Cilandak, yaitu melalui koridor Blok M ke arah Ragunan. Lapar belum makan. Kedua, menggunakan transportasi online seperti ojek online atau taksi online yang bisa dipesan langsung melalui aplikasi. Nah, opsi ini lebih fleksibel, terutama bagi yang ingin lebih cepat atau langsung menuju lokasi. Selain itu, kini juga tersedia pilihan menggunakan Jaklingko, yaitu integrasi transportasi publik di Jakarta yang menghubungkan KRL, Transjakarta, MRT, dan angkutan umum. Dengan sistem ini, perjalanan menjadi lebih praktis karena hanya dengan satu kartu atau aplikasi, penumpang bisa berganti moda transportasi. Dengan berbagai pilihan transportasi umum ini, perjalanan menuju Mako Korps Marinir menjadi lebih mudah dan terjangkau, sekaligus memberikan pengalaman berbeda dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Kita sekarang udah di Transjakarta yang menuju ke balai kota. ya. Tapi hatinya masih belum menang karena Barangnya belum ketemu.
dari Bojonggede setengah 8-an, terus nyampe sini jam 8.35an. Kita tangan dulu, baru nama di bawah. Namanya di sini. Jadi nama dulu baru tangan aja. Baik, nanti ditunggu kabarnya yang 1x24 jam. Nanti saya kabarin juga sesinya. 1. Periksa kembali keuangan dan hati ulang. Terima kasih. Next stop, Masjid Jogja, Jakarta. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Hai guys, sekarang kita udah sampai di Balai Kota. Mau wisata ke Monas, sekalian melihat atraksi upacara. Betul. Tuh di atas sudah ada yang terjun payung. Setibanya di Monas, suasana begitu meriah. Ribuan masyarakat berkumpul dengan semangat nasionalisme, menyaksikan berbagai atraksi dan pertunjukan yang telah dipersiapkan. Assalamualaikum Bu Muti. Kita udah sampai di Monas. Lagi pengibaran upacara di istana. Barusan kita lihat ada pasukan berkuda. Di Monas, berbagai pertunjukan atraktif dari TNI ditampilkan. Salah satunya adalah penampilan prajurit TNI yang menunggang kuda. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Makan gratis. Mantap guys, MBG kita hari ini. Tangkap nih. Setelah dari Monas, perjalanan kami dilanjutkan menuju Masjid Istiqlal untuk melaksanakan istirahat, sholat, dan makan siang. Hai. Sekarang udah jam 12 siang, kita udah ada di Istiqlal sekalian isoman. Tak jauh dari sana, kami juga melihat gereja Katedral Jakarta yang berdiri megah berseberangan dengan Istiqlal sebagai simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Setelah itu, kami kembali mencari halte Transjakarta terdekat untuk bersiap pulang, menutup perjalanan hari kedua dengan penuh rasa syukur. Setelah seluruh rangkaian kegiatan di Monas dan sekitarnya selesai, kami pun bersiap untuk kembali pulang. Perjalanan hari ini terasa begitu berkesan, mulai dari kunjungan ke Makomarinir, belajar langsung di Polres Bogor, hingga meramaikan perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 di Monumen Nasional. Halo. Jadi sekarang kita udah ada di kereta setelah dari Masjid Istiqlal mau perjalanan pulang.
Banyak pengalaman dan pelajaran yang kami dapatkan. Kami tidak hanya menyaksikan, tetapi juga merasakan langsung bagaimana semangat pengabdian prajurit marinir, peran penting kepolisian dalam menjaga ketertiban, serta kebersamaan rakyat dalam merayakan kemerdekaan. Dengan penuh rasa syukur, kami menutup perjalanan studi lapangan ini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi, menambah wawasan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri kita semua. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye-bye.